Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah seorang suami istri yang memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah pada pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali. Seruni, aku akan berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi hasil dari nelayan digunakan hanya untuk berfoya-foya. Sehingga ayah Seruni terlilit hutang yang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah waktunya kamu membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu, awak bicarakan dulu dengan ibunya Seruni. Tidak bisa, kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa akibatnya jika kau melanggar janji? Ayah Seruni bingung, namun ia tak ada pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara kepada ibunya. Perihal perjodohan dirinya, Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak mau dijodohkan? Seruni harus mau dijodohkan, Bu. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini ia pergi sendirian ke ladang. Karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjing kesayangannya yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat si Dolik kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikan yang menangis. Ia mengendus-ngendus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong kepada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok masuk ke dalam lubang yang sangat besar. Sehingga masuk ke dalam lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada si Toki, anjing kesayangannya. Tolong Toki, tolong, Toki tolong. Gak, 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 gak.
Namun, Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Runi pun mulai putus asa karena tak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat, parapat batu!" Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghampiri tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang di rumah. Orang tua Suruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Suruni dalam keadaan bahaya. Dengan menggonggong tanpa henti, mencakar-cakar tanah, dan mondar-mandir di sekitaran majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tuanya pun segera beranjak dan segera mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anaknya terperosok. Mereka mendengar jeritan suara anaknya dari dalam lubang, akan tetapi keduanya tidak dapat menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan kepada warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni terperosok. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar senyap-senyap suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu.' Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap." Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan yang sangat besar. Ia membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhempit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu tergantung di dinding-dinding tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama batu itu Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat, Parapat" dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung yang bernama yakni nama Parapat. Kini Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Selesai.